Beda pendapat dalam suatu hal itu wajar saja. Bahkan lebih bagus lagi, karena kayu api di perapian tidak akan terbakar bila tidak bersilang posisinya. Senior vs junior misalnya. Bahkan guru dan murid pun ada yang berbeda pendapat. Ya, misalnya seperti Plato, Aristoteles, dan juga Socrates serta murid-muridnya ke bawah. Dalam ilmu filsafat, beda pendapat itu adalah sebuah sentimen, perlawanan terhadap suatu entitas dan gagasan. Kalau dalam sistem perpolitikan, diekspresikan melalui politik oposisi. Beda pendapat itu merupakan hal yang wajar saja, karena dia akan muncul di setiap sisi kehidupan manusia. Suami istri saja akan menemukannya. Manusia tercipta tidak sama satu dengan yang lainnya, meski dia kembar identik sekalipun. Tinggal lagi bagaimana sikap kita dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Tetap menghargai pendapatnya, karena menghargai bukan berarti sependapat, kan? Contoh kasus saja antara saya dengan senior, di mana dia mengatakan, dahulukan mencari kebenaran, baru mengurus kebaikan. Dengan dasar dia berpikir, bila sudah mendapatkan kebenaran, baru bisa berbuat baik. Sebagai junior, saya hormati itu, walaupun bagaimana itu pendapatnya. Cuman secara akal sehat saya berpikir, bagaimana mungkin seseorang akan mendapatkan kebenaran bila dia sendiri enggan berbuat kebaikan? Bukankah unsur utama dari suatu kebenaran adalah kebaikan? Para nabi, wali, dan orang-orang suci terdahulu sebelum diangkat menjadi nabi, orang suci atau wali, mereka dahulunya juga orang-orang yang sudah berbuat dan bersikap baik. Alasan lain yang membuat senior saya berkata demikian, dia perumpamakan seseorang yang membangun tempat-tempat ibadah, sekolah, atau yayasan, namun karena perbedaan pendapat dengan orang lain, bisa saja dia mengundurkan diri dan membentuk atau membangun ke tempat lain. Artinya, perbuatan baik dia selama ini sia-sia. Menurut saya, alasan itu benar, namun belum tepat. Karena nilai kebaikan seseorang belum bisa diukur dari seberapa banyak dia berkorban, baik secara materi maupun non-materi. Namun, hal utama sekali dari sebuah nilai kebaikan, dari seberapa lurus niat yang dia pasang ketika berbuat baik. Saya juga mengibaratkan seperti kalimat yang sering kita dengar, kenalilah dirimu, maka akan kenal dengan Tuhanmu. Mengenal diri tentu kembali melihat asal diri yang diciptakan fitrah atau suci. Melihat kesucian tentu dengan mata kebaikan, bukan dengan mata yang diliputi oleh hawa nafsu. Baru kita akan bisa mengenal Tuhan yang disembah selama ini. Jadi intinya, kebaikan dan kebenaran itu tidak berada pada jalur yang berseberangan. Sebaliknya, dia saling bersinergi. Ibarat kita berada pada jalur utama, di mana jalan dibatasi oleh pembatas. Ada jalur cepat, ada jalur lambat, ada juga jalur pacu. Namun, semuanya tetap bersinergi menuju satu tujuan yang ingin dicapai. Cuman ya, itu tadi tergantung niat si pengguna jalur. Bukankah kebenaran itu suatu kesetiaan pada realitas objektif yang sesuai fakta dan selaras dengan situasi atau kondisi? Untuk
mencapai ke arah sana, bukankah kita butuh pengorbanan, pengetahuan, dan juga pemahaman akan kebaikan terlebih dahulu? Apakah itu kebaikan sikap dengan sesama manusia, apalagi sikap baik kepada Sang Maha Pencipta? Jadi, begini sajalah senior. Jangan biarkan setiap orang yang datang dan pergi dari dirimu tanpa merasa lebih baik dan bahagia atas kebaikan kata-katamu, sikapmu, wajahmu, matamu, dan yang paling ringan, senyummu. Bukankah kamu pernah bilang, kebaikan itu satu-satunya pengetahuan, dan kejahatan satu-satunya kebodohan? Jangan pernah merobohkan sesuatu tanpa mengetahui mengapa dia didirikan dahulu. Dan jangan mengabaikan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang akan didapat kelak. Seseorang yang mampu melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti dia memiliki pikiran yang sehat. Orang yang sehat pikirannya akan dapat menikmati hidup ini dengan baik dan penuh rasa syukur. Wangi itu aroma yang menyebar mengikuti arah angin, tapi kebaikan menyebar ke semua arah. Jadi berbuat baik sajalah dengan niat baik pula, karena kebenaran itu pasti akan datang dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.